Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita mau menaikkan syukur kita mengingat kasih-Nya, mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita semua. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku
kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami umat-umat-Mu datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bila Tuhan ibadah yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bila kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jika ada kuasa roh jahat yang mengganggu Tuhan, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila Engkau yang bekerja di setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami siap memulaikan ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, umur
saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa karena salib Tuhan kita bisa hidup. Karena salib Tuhan kita bisa menang. Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Ya Engkau Tuhan di hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Bapa. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
kuasa kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kiranya apa yang kami bawa saat pagi hari ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebentar bejana rohani kami akan disiapkan untuk diisi lewat benih-benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan baru bagi setiap kami, untuk kami boleh melangkah lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala, Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya Tuhan boleh menyertai, Tuhan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa, ya. Bahkan firman Allah juga berkata, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya. Bahwa kita tahu dari Adam dan Hawa, ya, mereka sudah jatuh di dalam dosa. Semua manusia sudah berdosa. Belum dalam perjalanan hidup ini. Seringkali dalam perjalanan ini kita masih dapat melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Seringkali mungkin ada hal-hal yang kita buat. Nah, saudara, sebab kalau dosa tidak diampuni, ya, firman Allah berkata dosa tidak akan masuk surga. Itulah sebabnya perlu pengampunan. Ya, perlu pengampunan dosa. Sementara kita hidup di dunia ini, kita harus berhati-hati dengan hidup ini, harus menjaga setelah dosa kita diampuni oleh Dia, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Lewat pengorbanan Yesus kita sudah diampuni. Tetapi selama kita hidup, kita juga harus menjaga hidup untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Kita akan melihat dulu dalam Mika pasal 7, mulai ayat 18 sampai ayat 19. Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayat 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ayat ini berkata, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dikatakan oleh ayat ini. Nah, saudara, kita perlu tahu, ya, siapa Allah ini. Allah yang kita percayai siapa, ya. Kalau kita melihat, saudara, di dalam Yesaya, kita akan lihat Yesaya pasal yang ke-43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat ini berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini yang dikatakan oleh Allah. Akulah Allah. Aku adalah Tuhan dan juru selamat. Ya. Itulah sebabnya kalau kita melihat ayat ini, ya, bahkan saudara kalau perhatikan juga di dalam Hosea, coba kita lihat Hosea pasal yang ke-13. Hosea 13
Hosea 13 ayat 4. Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Ya, dikatakan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah Tuhan, dikatakan. Nah, Saudara, itulah sebabnya dalam Mika tadi pasal 7 dikatakan, siapakah Allah yang mengampuni? Ya, yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran kita. Siapa Allah itu? Ya. Ayat ini dikatakan, aku adalah Tuhan Allahmu. Bahkan dikatakan, dan juga juru selamat. Tuhan yang seperti apa? Allah yang seperti apa yang kita sembah? Allah yang kita sembah adalah, saya yakini dengan firman Allah, yang kita percaya dengan firman Allah, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 nanti akan sambung di ayat 27. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan di ayat 27 dikatakan Allah menciptakan juga manusia. Laki-laki dan perempuan dikatakan ayat ini. Kita adalah ciptaan Allah. Ya. Allah juga mengisi dunia ini, baik juga dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, inilah Allah kita, Allah yang menciptakan. Bahkan tadi saya sebutkan, selain Allah kita adalah Allah yang menciptakan, juga Allah sebagai juru selamat. Hari ini kita mengadakan perjamuan Tuhan untuk mengingat kembali bagaimana Yesus diutus oleh Bapa ke dunia, yang Yesus sendiri adalah Allah, ya. Dia Allah yang juga tinggal di surga, tetapi diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia untuk menebus dosa kita, supaya yang percaya boleh selamat lewat penebusan darah Yesus di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib supaya siapa yang percaya akan kematiannya, bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, orang itu akan diselamatkan, dikatakan. Karena Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, arti kita selamat di dalam Yesus, ya. Tadi saya katakan bahwa Yesus sudah diutus oleh Bapa ke dunia untuk mati di atas kayu salib, supaya siapa yang percaya kepada Dia akan kematiannya. Maka siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa, maka orang itu akan diselamatkan. Jadi arti kita selamat di dalam Yesus, yaitu kita itu ditebus dari kuasa iblis. Kita tidak diperbudak lagi oleh dosa, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus dari kuasa iblis. Ada satu ayat berkata, dulu bapakmu adalah iblis. Iblis pembohong, ya. Dia selalu ingin menghancurkan, merusak dan sebagainya. Dulu itu bapakmu. Tapi sekarang karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, oleh kuasa iblis, ya. Tetapi kita sekarang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengan kata lain, dibebaskan dari hukuman dosa. Dalam Roma 6
ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini berkata, sebab upah dosa ialah maut. Nah, kalau kita tidak ditebus dengan darah Yesus, Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka dikatakan oleh ayat ini, upah dosa adalah maut. Kita tidak ada yang menebus. Maka itu akan menjadi hukuman dosa akan menjadi bagian kita. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus mati di atas kayu salib, kita dibebaskan dari hukuman dosa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, betapa berharganya darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Karena dikatakan darah Yesus darah yang mahal. Sebab darah Yesus bukan darah seperti darah manusia yang penuh dengan dosa. Tidak ada cacat celah, tidak ada dosa di darah Yesus. Yesus anak Allah, Yesus dari sorga. Dia yang berhak menebus dosa kita. Ya, karena darah yang mahal itu, puji Tuhan, kita dibebaskan dari hukuman dosa. Kalau enggak, maut menjadi bagian kita. Puji Tuhan, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, supaya manusia menjadi mulia. Tetapi manusia melanggar hukum Allah, tidak dengar-dengaran kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa, mereka langgar. Gak boleh dimakan, buah ini dimakan. Itulah manusia. Tadi saya katakan, siapa manusia yang tidak pernah jatuh dalam dosa, ya, tidak pernah salah, pasti ada. Itulah sebabnya kita perlu pengampunan dosa. Sebab dosa tidak bisa masuk di sorga, ya. Tidak ada dosa di sorga. Kita perlu ditebus oleh darah Yesus. Kita perlu diampuni oleh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, ini arti kita selamat di dalam Yesus. Dan selain itu, ya, karena penyalipan Yesus, karena Yesus menebus dosa kita, kita sekarang dimampukan hidup kekal di sorga. Nanti kita akan hidup kekal di sorga. Kita akan mampu hidup kekal di sana. Karena ada darah Yesus yang sudah mengampuni dosa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah, ya, perlu kita mengerti. Mengapa kita perlu minta pengampunan dosa? Mengapa kita perlu percaya kepada Yesus? Karena Dia yang sudah mati di atas kayu salib. Dia yang sudah rela mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Darahnya sudah tercurah untuk menebus dosa saya dan saudara. Ya, maka kita juga harus mengingat siapa Dia. Ya, Allah seperti apa Yesus itu? Haleluya. Itulah sebabnya seringkali Yesus juga dikatakan Yesus Tuhan atas segala sesuatu. Mengapa atas segala sesuatu? Sebab memang Yesus, ya, Tuhan atas segala-galanya. Segala perkara ada di dalam tangan Dia. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya dikatakan Yesus Tuhan atas segala sesuatu. Ya. Misalnya saudara yang pertama, ya, Yesus disebut sebagai Tuhan atas segala ketidakmungkinan. Mengapa dikatakan ketidakmungkinan? Atas segala ketidakmungkinan, seringkali manusia hidup di dunia ini, ya, seringkali juga menemui hal-hal yang tidak mungkin. Sebab kalau diukur dengan akal, secara manusia itu tidak mungkin. Ya, misalnya saudara, ya, kita tahu bahwa kalau benda ini jatuh, ya, dilepaskan dia akan jatuh ke bawah sebab ada daya tarik bumi. Gak mungkin kalau ini gak jatuh. Begitu juga seseorang kalau ada di dalam misalnya, ya, air ini, lalu kita berkata, oh ini anggur. Oh, orang akan berkata,
Gila ini kali kamu. Ini air, bukan anggur. Ya. Dengan kata lain, hal yang tidak mungkin seringkali kita temui di dalam keadaan di dunia ini. Ya. Sebab manusia kan pakai akal, apa yang normal, yang sesuai dengan akal, ya. Tetapi tadi saya katakan, Yesus juga disebut sebagai Tuhan atas segala ketidakmungkinan. Masih ingat saudara bagaimana mujizat ya terjadi ya? Coba kita lihat yuk dalam Yohanes pasal 2. Saya baca singkat-singkatnya tidak dari awal supaya menghemat waktu. Yohanes 2 mulai ayat 7 saja sampai ayat 9. Saya ambil singkat saja. Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat 9. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan selanjutnya ya, bagaimana dikatakan mujizat terjadi di Kana. Air diubah menjadi anggur. Siapa yang bisa mengubah air ini? Air, kamu jadi anggur. Saudara tunggu-tunggu, mana anggurnya? Masih air terus, saudara. Ya, sebab tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin. Tadi saya katakan Yesus Tuhan di atas segala ketidakmungkinan. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Air bisa berubah menjadi anggur sebab ada di dalam tangan Yesus. Inilah Tuhan kita, saudara. Tuhan yang menyelamatkan kita, Allah yang menyelamatkan kita, yang mengampuni dosa kita. Adalah Allah di atas segala ketidakmungkinan. Dia bisa mengubah segala sesuatu menjadi mungkin. Haleluya. Seringkali juga dikatakan Yesus atas segala sesuatu, Yesus Tuhan atas segala sesuatu. Yesus juga disebut sebagai Tuhan yang dapat mengatasi ruang, mengatasi jarak, mengatasi waktu, ya. Kalau kita secara manusia, saudara, kalau kita sekarang masih ada di sini, lalu kita berkata, sebentar 5 menit lagi saya ada di Belanda. Orang akan ketawain kita, ini baru keluar rumah sakit ya. Ya, nggak mungkin. Sebab ada ruang, ada jarak, ada waktu yang berlaku. Kita lari pun, kita ngebut pun, naik mobil ngebut pun, nggak nyampe ke Belanda. Tapi bagi Tuhan, saudara, nggak ada yang mustahil. Ya, bahwa Dia Tuhan yang mengatasi ruang atau jarak atau waktu, ya, Dia sanggup, Dia mampu, Dia bisa lakukan. Haleluya, puji Tuhan, ya. Seperti yang dialami dalam mujizat yang terjadi yang Yesus lakukan, coba kita lihat Yohanes pasal 4 ayat, ya, ambil singkat-singkat juga, ayat 46, dari 46 sampai 53. Dari 46 sampai 53. Yohanes 4 ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea,
Pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Saudara, dikatakan anak pegawai istana disembuhkan oleh Yesus dari jarak jauh, ya. Bahkan dikatakan waktu dia menghampiri Yesus minta tolong Yesus datang ke rumahnya, Yesus belum datang ke rumahnya. Yesus tidak datang ke rumahnya. Cuma Yesus berkata, kalau kamu percaya, ya, anakmu sembuh. Lalu si pegawai istana ini berkata, ya saya percaya Tuhan. Dan benar saudara, waktu dia pulang, dia tidak mengharapkan Yesus lagi datang ke rumahnya. Sebab dia sudah percaya, dikatakan bahwa Yesus berkata anaknya sudah sembuh, sudah hidup, ya, anaknya sudah sembuh. Dan waktu pegawai datang, ya, bertemu dengan pegawai istana ini di jalan, ya, mereka berkata, anakmu sudah sembuh, demamnya sudah hilang. Jam berapa sembuhnya? Ya, si pegawai istana ini ingin tahu. Jam sekian. Oh, kok sama seperti waktu Yesus berkata, ya, anakmu sembuh. Haleluya. Gak ada jarak waktu yang bisa membatasi Yesus. Sebab dia Tuhan atas segala jarak, waktu, ya, dan sebagainya. Haleluya. Saudara, itulah sebabnya seringkali kita juga mendengar ada seseorang berkata yang dia ada di luar kota atau ada di luar negeri, seringkali minta didoakan, ya, minta berdoa bersama walaupun jauh di sana, tetapi yakin bahwa Yesus kita, dia ada di mana-mana. Haleluya. Dia dapat menolong, dia dapat hadir di mana saja dengan tidak dibatasi dengan jarak dan waktu. Itulah Yesus yang menyelamatkan jiwa kita. Itulah Yesus yang mengampuni dosa kita. Itulah Yesus yang dikatakan adalah Allah. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Saudara, bahkan dikatakan juga, seringkali dikatakan Yesus disebut sebagai Tuhan atas kemakmuran, katanya, ya. Yang dimaksud kemakmuran ini, saudara, menunjukkan bahwa bagi Tuhan sanggup memberi kelimpahan, ya, bisa memberi kelimpahan. Hal yang sedikit bisa menjadi banyak di dalam tangan Yesus, ya. Bahwa segala sesuatu bisa terjadi, ya, bisa Yesus lakukan. Seperti yang dialami dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Coba kita lihat Yohanes pasal 6. Saya ambil singkatnya juga, enggak baca semuanya. Yohanes 6 mulai dari ayat 9 sampai 13 saja. Pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Haleluya. Ya. Tuhan atau Yesus sanggup memberi lebih dari yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dikatakan ribuan orang bisa makan dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Tapi dikatakan 5.000 laki-laki saja dikatakan bisa makan semuanya. Bahkan lebih 12 bakul. Cuma dari 5 roti saudara dan 2 ikan. Seringkali kita meragukan kuasa Yesus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kita akui dia adalah Allah, haleluya, yang mengampuni dosa kita. Seringkali kita meragukan kuasanya. Ada di tangan Yesus. Yesus bisa melipat kali gandakan, haleluya. Tidak ada yang mustahil. Ya. Kalau mau hitung dengan akal 5 roti, 2 ikan. Mungkin cuma cukup untuk 5 orang. 5 orang itu pun cuma 1 roti, 2 ikan dibagi 5. Ya, mungkin gak cukup sebenarnya. Tetapi 5.000 bisa makan semua. Karena ada di tangan Yesus. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Apakah saudara merasa dalam kesulitan? Dalam kesulitan perekonomian. Ya, rasa-rasanya secara manusia mustahil untuk melihat sesuatu yang lebih dari yang dipegang oleh tanganmu, yang ada di tanganmu. Tetapi apa yang ada di tangan kita, kalau itu ada di tangan Yesus, maka dia sanggup bisa melipat kali gandakan, memberi kelimpahan. Dia sanggup dia sanggup juga memberi lebih dari apa yang kita pegang. Haleluya. Ya, itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Itulah Yesus kita yang mengampuni dosa kita. Akulah Allah. Haleluya. Saudara, seringkali Yesus juga disebut sebagai Tuhan atas alam. Maksudnya adalah Tuhan yang mengatasi alam semesta. Saya tidak bacakan dalam Yohanes pasal 6, dikatakan di ayat 18 sampai ayat 20 saudara. Ya, kalau saudara mau catat Yohanes pasal 6 ayat 18 sampai 20, di mana dikatakan Yesus bisa berjalan di atas laut, air laut. Tadi saya katakan cara akal-akalan saudara, ya, siapa yang bisa berdiri di atas air laut? Ya. Pasti jatuh di air itu. Tapi Yesus bisa berjalan di atas air. Bahkan air laut pun bisa diteduhkan. Ya. Yesus bisa menundukkan itu laut. Mungkin laut ingin menenggelamkan dia, air ingin menenggelamkan Yesus. Tapi bisa ditundukkan oleh Yesus air laut. Ya, sebab dia Tuhan atas alam ini. Dia mengatasi alam semesta. Puji Tuhan. Ya, saudara, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan kita kena. Ya, tapi kalau seizin Tuhan, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi menunjukkan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang menguasai segala sesuatu. Tuhan atas segala sesuatu. Selain menciptakan manusia, menyelamatkan, dia juga bisa mengatasi segala sesuatu. Seringkali juga disebut-sebut Yesus disebut sebagai Tuhan atas hidup dan kematian. Ya, seringkali kita takut dengan kematian. Semua orang kalau ditanya mau mati, enggak. Ya, takut menghadapi kematian. Kalau bisa jangan mati.
Tapi jangan lupa saudara, ada yang menguasai kematian. Yesus yang menguasai kematian. Kalau Yesus berkata, pulang kamu Febe, pulang ke sorga. Gak ada yang bisa nahan. Ya. Tapi kalau Yesus berkata, belum, masih hidup. Dia yang menguasai juga hidup. Ya. Ada di tangan Yesus. Dia Tuhan menguasai kematian dan hidup. Haleluya. Masih ingat saudara mujizat yang terjadi di tangan Yesus. Coba kita lihat Yohanes pasal 11. Yohanes 11 ayat 39 sampai ayat 44. Kita baca lompat-lompat juga ya supaya ambil singkatnya saja. Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudara perhatikan apa yang Marta katakan kepada Yesus. Tuhan, ya, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia dikubur. Sebab Marta masih pakai logika manusia, ya, seperti kita. Udah di kuburan suruh buka, kita akan berkata sudah bau, apalagi udah 4 hari. Udah bau, gak mungkin hidup, sudah mati. Tetapi Marta lupa bahwa Yesus yang berkata dengan dia adalah Tuhan atas hidup dan kematian. Ada dalam kuasanya dia. Mau hidup mau mati ada dalam kuasanya dia. Waktu Yesus berkata pada Lazarus yang sudah dibuka dalam kuburan, keluar Lazarus, dan keluarlah Lazarus, dan Lazarus benar hidup. Haleluya. Jangan takut dengan hidup dan mati ini. Ada dalam tangan Tuhan Yesus. Amin saudara. Bukan berarti kita lalu main-main. Tidak mungkin kita tidak berhati-hati. Itu juga mencobai Allah namanya. Ya, kalau kita selama kita sudah menjaga dengan baik, ya, sudah tahu ada api, kita tidak lewat di situ. Ya, kalau kita tahu, tapi kalau kita sengaja mau lewat di api, kita seperti mencobai Allah. Kecuali Allah yang berkata, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia ada di dapur api pun, api tidak bisa menghanguskan dia. Karena seizin Allah. Haleluya. Seizin Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, kalau kembali kepada Mika tadi, dikatakan, akulah Tuhan. Ya, Mika pasal 7 tadi, mulai ayat 18 sampai 19 saya baca kembali. Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayat 19 ayat pokok kita tadi. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Haleluya. Ya, dikatakan akulah Tuhan yang mengampuni dosa, yang melupakan kesalahan.
Lalu bagaimana caranya supaya kita mengalami pengampunan dosa? Bagaimana supaya kita boleh dilepaskan dari dosa? Kita diampuni dosanya sehingga kita bisa masuk surga. Kalau kita terus menjaga hidup ini berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah saudara, coba kita lihat dulu dalam Roma. Dalam Roma pasal yang ke-10. Roma 10 ayat 9 dan 9 sampai 11 lalu lompat ke ayat 13. Roma 10 ayat 9 sampai 11 lalu 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Ayat ini mengingatkan saya dan saudara, ya, bagaimana untuk kita bisa lepas dari dosa yang tadi dikatakan dalam Roma, upah dosa adalah maut. Kalau dosa kita tidak diampuni, maka kita akan ada di maut. Ya. Tetapi ayat ini mengingatkan saya dan saudara bahwa siapa yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka orang itu akan diselamatkan. Berarti dialah yang bisa mengampuni dosa kita, yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Jadi supaya dosa kita bisa diampuni, percaya dulu kepada Dia dengan hati dan mulut. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau kita nggak percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya bahwa Dia mati di atas kayu salib karena dosa kita, mana kita bisa lepas dari dosa kita? Mana kita bisa diampuni dosanya? Jadi harus percaya dulu kepada Dia, maka baru dosa kita akan diampuni. Haleluya. Jadi percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Siapa saja saudara. Tidak dihitung dengan ras apapun, dengan keturunan apapun, dengan jenis kulit apapun. Siapa saja boleh. Yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan dia percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan darahnya telah tercurah untuk menebus dosa kita. Maka orang itu akan diampuni dosanya. Ya, kalau dia datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Lalu setelah kita percaya kepada Yesus bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan hati dan mulut, mari akui segala dosa kita. Akui bahwa kita ini adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah berdosa. Mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Haleluya. Saudara, kalau dosa kita nggak diampuni, kita nggak akan masuk surga. Mungkin dalam kehidupan di dunia ini ada yang gagal mempertahankan untuk tetap hidup benar. Seringkali mungkin ada yang gagal, masih jatuh dalam dosa, datang kepada Yesus minta pengampunan, maka dosa kita akan diampuni. Haleluya. Seringkali manusia masih mengingat kesalahan orang lain, ya. Mungkin sudah memvonis orang, oh itu orang sudah berdosa. Ya, pokoknya setiap lihat orang itu orang berdosa. Oh, itu orang yang gagal, orang yang dosa. Padahal kalau orang itu sudah minta ampun kepada Yesus, maka orang itu diampuni dosanya. Ya, Yesus melupakan dosanya dan orang itu diampuni. Tetapi seringkali jangan lupa kalau kita sengaja berbuat dosa, maka ada upah dosa. Ya, seringkali ada harga yang kita harus terima. Ya, dosanya diampuni. Tetapi kalau kita terus ada di dalam kubangan dosa, maka juga ada akibatnya yang kita harus terima. Ada upahnya yang harus diterima. Apa yang dibuat
akan diterima. Ya, nah saudara, tetapi dosanya diampuni. Seringkali manusia berkata orang itu masih berdosa. Padahal kalau dia sudah minta ampun sama Tuhan Yesus, dosanya dilupakan. Tapi manusia kan tidak melupakan. Manusia masih tetap, dari mulai tahun berapa sampai tahun berapa akan berkata orang itu berdosa. Padahal dia sudah datang kepada Yesus, sudah minta ampun dosanya. Yesus sudah ampuni. Yesus sudah lupakan. Tapi manusia seringkali masih mengingat. Ya, menganggap masih berdosa. Tetapi kalau kita sudah diampuni, maka kita haleluya menjadi orang yang berlayak kepada Yesus. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, siapkan anggur, roti sebagai lambang darah Yesus dan tubuh Yesus, ya. Masing-masing menyiapkan. Kita akan menyanyi sebuah pujian. Pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib Yesus. Ku ingat cintanya Tuhan. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bait kedua, oh kayu yang kasar. Oh kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasan tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Kita berdiri bersama-sama. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Ya, ku jatuh pada kakinya.
kasih untuk firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang dapat menyelamatkan hidup kami. Allah yang dapat mengampuni dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk berada dalam suasana sorga. Haleluya. Karena kami yakin orang yang ditebus dosanya oleh darah Yesus, dia dapat mewarisi kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Diingatkan kembali tentang kematian Yesus. Firman Allah berkata, siapa yang mengaku dengan hati dan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati di atas kayu salib, dia akan diselamatkan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada keluarga kami. Tolong kami Tuhan, agar kami juga boleh menceritakan kepada orang lain tentang keselamatan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami sebentar yang akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Berkat Allah boleh kami alami bersama Engkau. Yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Penyakit dapat Dia sembuhkan. Dia menguasai hidup, Dia menguasai mati. Engkau pencipta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat roti sebagai lambang tubuh Yesus. Dengan tangan kanan ke atas. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh-Mu boleh menyatu dengan tubuh kami. Karena kami percaya Engkau mati terpecah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin ini adalah makanan yang benar. Di dalam nama Yesus. Jangan dimakan dulu. Saya akan bacakan firman Allah. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Karena kami percaya Yesus mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Darah-Mu menyatu dengan darah kami. Sebab kami percaya Yesus mati untuk kami. Darah-Mu tercurah untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada di antara kami yang masih hidup dalam kubangan dosa, yang terus jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan ingatkan Tuhan untuk datang kepada Yesus mohon pengampunan dan untuk bertobat hidup dalam kebenaran, memutuskan segala ikatan dosa yang tidak berkenan kepada Engkau. Ampuni Tuhan, Engkau tahu jalan hidup kami masing-masing. Kalau kami masih ada di dosa yang tidak berkenan kepada Engkau, Engkau ampuni. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat keadaan seluruh jemaat, khususnya GPDI Bethlehem Permata Buana. Kalau ada yang dalam keadaan kesukaran keuangan,
sedang mencari pekerjaan, ada omset-omset yang belum terpenuhi dalam pekerjaan, sedang membuka usaha yang baru. Tuhan tolong di dalam nama Yesus, berkat Allah turun kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, yang takut kepada Tuhan, yang hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau ada yang sakit Engkau jamah di dalam nama Yesus, segala penyakit apapun di dalam nama Yesus. Gangguan-gangguan di tubuh ini, apapun yang masih dirasa di dalam tubuh, oh Tuhan, Engkau jamah, sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Semua usia Engkau jagai Tuhan, dari para kaum lansia semua terlindungi, terjaga, sampai kepada anak-anak balita dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, dipagari, diberi kesehatan. Bahkan Tuhan, kalau ada yang sedang merindukan keturunan dalam rumah tangga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau berkati dengan caramu di dalam nama Yesus. Yang berulang tahun dalam minggu ini, berkati Tuhan dengan kesehatan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, semua diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Tuhan berkati keterbatasan yang ada, Tuhan berkati ketulusan mereka melayani Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang memberi untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, para tetangga kami sebelah muka belakang dan sekitarnya komplek Taman Permata Buana ini, berkati mereka Tuhan, dari Bapak RT, RW, Lurah, Camat, semua diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami mendekati pemilu tahun depan. Tuhan, biarlah kiranya negara kami aman, tentram, semua seizin Tuhan. Siapapun yang akan duduk dalam pemerintahan adalah seizin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-hamba Tuhan dimanapun berada bersama keluarganya, diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Engkau lindungi jaga mereka dalam hadirat Allah. Para pemimpin organisasi GPDI Tuhan, Engkau juga pakai dan berkati mereka untuk tetap hidup berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebab Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah di gereja seperti biasa jam 8 pagi. Oh ya, untuk ibadah doa yang tadinya hari Kamis jam 6 sore di gereja akan dirubah menjadi jam 7 malam. Setiap Kamis jam 7 malam, tidak jam 6 sore. Terima kasih, Tuhan memberkati.